Bandingkan fakta yang ada Ya. dengan jargon-jargon politik mereka. Bagaimana misalnya seorang sarjana pertanian dijadikan kepala dinas kesehatan, contoh, Iya. Iya. tapi di Manggarai Barat tidak terjadi. Iya. Itu kan kacau, ya, cara berbahaya. Ya. Sampai di Gua Rangko toiletnya tidak ada, airnya tidak ada. Saya tidak tahu apa itu di bawah dinas pariwisata atau tidak. Iya. Jika itu di bawah dinas Dinas pariwisata. pariwisata, mengapa tutup mata atas kondisi seperti Iya. itu? Tetapi pungutan tetap berjalan di sana. Itu kan ironis. Kapal atau motor laut yang layak ke komodo tidak? Iya. Iya, itu hal kecil yang saya lihat. Ya. Saya pernah bawa tamu, saya sendiri juga. Itu motor laut, motor tempel yang tangkap ikan juga bawa pelaku bisa. Itu kan tidak safety. Iya. Ya, jika ditata baik, kalau bicara tentang infrastruktur, yang saya tahu, Iya. jalan-jalan di Manggarai Barat, Kota Labuan Bajo itu ada campur tangan pusat. Oke. Iya. Beberapa jalan hot mix dari Labuan Bajo menuju Rego itu kan jalan provinsi. Oke. Itu Coba. artinya intervensi dari provinsi itu. Iya, intervensi provinsi. Terus saya pernah ke Roma Ya. waktu saya sosialisasi konteks pileg. Pileknya. Itu jalan seperti 50 tahun lalu. Oke. Gila. Coba ke wilayah Dapil 2 Keranggu. Sedih kalau orang. Iya. Yes. Mereka dianaktirikan di Manggarai Barat. Iya. Jalan sangat jelek. Sedih saya lihat orang-orang. Dari fakta yang ada saya katakan, saya berani katakan ada diskriminasi. Ada diskriminasi pembangunan Ya, ya. soal infrastruktur ya, jalan. Sangat kental diskriminasi. Karena itu Pak Edi Den pun harus sadar akan itu. Itu satu. Yang kedua, jangan sampai itu dilakukan oleh mereka secara tahu dan mau dan sadar. Sengaja melakukan diskriminasi. Pemirsa Banera Podcast kembali hadir bersama saya Lawrence Logam selaku pembawa acara Banera Podcast pada kesempatan dan episode kali ini. Pemirsa, tentunya harapan dari saya selaku pembawa acara, pemirsa Banera Podcast dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang sangat di tengah situasi cuaca yang tidak bersahabat ini, tentunya pemirsa Banera Podcast masih bisa melihat dan memantau terhadap situasi dan perkembangan di Manggarai Barat. Nah, episode kali ini kita coba menghadirkan salah satu narasumber yang tentunya sangat kita tunggu-tunggu dan nantikan seperti apa track record, dan beliau ini dalam kacamata akademisi selalu banyak menghadirkan edukasi-edukasi yang positif, dan berapa kesempatan beliau ini selalu hadir sebagai pemateri dan narasumber, bahkan sebagai pembicara dalam kuliah-kuliah dan forum resmi. Nah, malam hari ini kita coba mengundang orang yang kita banggakan dari Manggarai Barat itu, Pak Gusti Syarifin. Ya, selamat datang di Banera Podcast, Kakak. Selamat malam. Ya. Gimana kabar hari ini? Baik, puji Ya. Tuhan baik. Iya, Pak Gusti Syarifin ini salah satu kontestan kemarin dalam pemilihan legislatif DPR RI, dan beliau kemarin sudah berjuang maksimal, namun hasilnya itu belum mampu untuk mendapatkan kesempatan duduk di Senayan. Nah, malam hari ini kita coba memulai, mungkin pemirsa Banera TV belum secara detail dan terlalu lebih jauh siapa sosok seorang Gusti Syarifin. Kita hanya melihat beliau ini di berbagai baliho dan juga pamflet yang ada di pinggir jalan, namun Banera berhasil membujuk beliau selaku pembicara kita pada malam hari ini. Iya, pemirsa, kita coba perkenalkan Kakak Gusti Syarifin. Semoga nanti pemirsa mampu mendengar, melihat seperti apa success story perjalanan seorang Gusti Syarifin. Dan tentunya pemirsa Banera sangat kaget ya, ketika beliau ini salah satu putra terbaik daerah Manggarai Barat juga, yang kita kenal selama ini. Beliau ini hanya dari Flores. Floresnya dari mana kita tidak tahu juga. Iya, Kakak Gusti Syarifin, dalam bursa pileg kemarin orang hanya mendengar nama saja. Kemudian di berbagai kesempatan Kakak selaku pemateri, sebagai pembicara, dan malam hari ini pemirsa Banera ini sangat merindukan sekali seperti apa sosok Kakak Gusti Syarifin itu.
Kira-kira bagaimana perjalanan karir politik kakak dan juga dalam dunia usaha selama ini? Oke, ya. Terima kasih ya Pak Lawrence Logam. Kalau bicara tentang dunia politik, sebetulnya minat politik saya sudah lama. Ya. Ya, sudah lama. Pernah dulu bergabung di PKDI, Partai Kasih Demokrasi Indonesia. Ya. Waktu saya masih ada di Manggarai tahun 2002. Oke. Kemudian saya hijrah ke Jakarta 2002 sampai saat ini. Iya, iya. Jadi minat politik saya sudah lama terbangun. Yang jadi soal adalah mengapa baru sekarang menjadi calon DPR kemarin. Mengapa baru sekarang menjadi calon ingin jadi calon bakal calon bupati ya. Ini kan persoalan panggilan. Kapan kita mulai, kapan saja, sepanjang kita sudah menyiapkan diri. Ya, itu soal politik. Yang kedua soal usaha. Ya. Saya dilahirkan dari sebuah keluarga yang sangat sederhana. Tentu masa lalu saya membentuk karakter saya dan cara berpikir saya di lingkup keluarga saya, orang tua saya dari Puntundoso. Ya. Masa lalu itu membuat karakter saya seperti ini, dan kemudian saya menemukan jalan yang terbaik adalah untuk usaha. Ya. Oke. Iya. Sejak tahun 2002 sudah berdomisili di Jakarta? Iya. Sejak 2002 saya pindah untuk pergi melanjutkan pendidikan karena saya berpikir bahwa dari aspek ilmu pengetahuan itu saya masih sangat kurang. Ya, sarjana filsafat di saat itu dan saat sekarang bagi saya belum cukup untuk bisa untuk menyiapkan masa depan anak-anak, dan tidak cukup untuk mengabdi bagi saya. Itu versi saya. Iya. Menarik apa yang disampaikan oleh Kakak Gusti, bahwa beliau ini sebetulnya sudah selesai menempuh filsafat di STFK Ledalero ya kan? Betul. Itu mulai tahun berapa dulu? Saya belajar filsafat sejak tahun 1991. Iya. Oke. Selesai belajar filsafat 1995. Kemudian karena saya sebagai frater, saya mendapat SK penempatan di Paroki Pacar 1995 sampai 1997, 2 tahun. Paroki Pacar, Manggarai Barat. Ya, mungkin masyarakat di Pacar bisa mendengar dan menyaksikan. Iya, Kakak, menarik nih dalam perbincangan 2 minggu terakhir ini, di mana kita sudah melewati fase tahapan pemilihan legislatif dan sekarang kita menatap bursa pilgub ya, dan pilkada dan wali kota, dan tentu kita di Manggarai Barat juga sedang dalam hangat memperbincangkan siapa sih sosok Gusti Syarifin ini. Nah, yang orang ceritakan bahwa beliau ini merupakan salah satu entrepreneur yang sukses gitu. Nah, kemudian juga ada versi lain juga mengatakan bahwa beliau itu salah satu akademisi yang memang banyak memberikan kontribusi positif kepada teman-teman dan mahasiswa yang ada di Jakarta gitu. Iya, bisa diceritakan juga Kakak terkait dengan success story Kakak di dunia wirausaha gitu kepada pemirsa Banera. Ketika saya masuk Jakarta, tentu saya hadir untuk melamar pekerjaan di mana-mana. Dalam perjalanan, lalu saya berpikir kemampuan kita, skill kita itu membuat satu perusahaan menjadi lebih maju. Artinya kemajuan sebuah perusahaan itu sangat bergantung pada skill karyawan yang bekerja di situ. Itu pertama. Nah, atas dasar itu saya berpikir bahwa mengapa saya tidak bisa membuka sebuah usaha? Orang itu bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya, saya belajar banyak dari perusahaan lokal, perusahaan Korea, perusahaan Jepang. Lalu saya menemukan ternyata dunia usaha, dunia entrepreneur itu sangat menjanjikan. Ya, gitu. Sehingga saya berani membuka usaha. Waktu Kakak selesai dulu sarjana filsafat, apakah pernah terpikirkan di benak Kakak itu setelah ini saya akan belajar untuk menjadi seorang pengusaha, atau waktu seiring berjalannya waktu baru berpikir dan memulai suatu era baru begitu? Sebetulnya on proses ya. On proses. Jadi segala satu proses.
tidak tiba-tiba saya berusaha, tidak. Iya, Ya, iya. belajar banyak, Iya. ya. Baik itu dari keberhasilan orang maupun dari kegagalan saya. Iya, iya. Iya, Saya harus iya. belajar dari kegagalan saya. Iya. Juga belajar dari kegagalan orang. Iya, Ya, iya. itulah ilmu pengetahuan. Ya. Iya. Kakak Gusti. Jadi menarik bagi kami sebagai milenial di Manggarai Barat ini, Pak Gusti ini kan bukan seorang basic ilmunya itu bukan ekonomi juga, bukan juga bisnis, tetapi kok bisa menjadi pengusaha sukses begitu? Kira-kira resepnya bagaimana itu? Kalau dibilang saya pengusaha sukses, saya katakan tidak. Ya. Relatif juga. Iya, Kalau iya, pengusaha iya. sukses ya, untuk Iya. saya tidak katakan Iya. saya sukses. Iya. Saya terus bekerja untuk menjadi lebih baik Lebih dari baik, sekarang. iya, Ya. iya. Batasan sukses limitasinya kan tidak Iya, jelas iya. juga. Iya. Jadi, belajar bisnis itu kan tentu belajar dari orang. Iya. Kebetulan saya juga selesaikan magister hukum, Oke. hukum bisnis Oke. di Universitas Tarumanegara, Jakarta, Oke. Pak, di Grogol, Grogol. persis samping. Iya, iya, iya. Saya belajar banyak dari kampus, dari ilmu-ilmu bisnis, Iya, iya. dari teman-teman kuliah, teman-teman kerja. Ya. Iya. Itu. Iya. Di Flores sendiri nih kakak, berdasarkan data yang kami rampung investigasi di lapangan juga, kakak Gusti ini sudah berpikir bagaimana mempekerjakan itu teman-teman dan juga masyarakat yang ada di terutama 3 kabupaten ini, Manggarai, Manggarai Raya dan Manggarai Timur itu. Iya. Ya. Betul, ya. Itu dalam sektor bisnis apa itu? Yang saya jalankan itu otomotif. Oke, Otomotif. otomotif ya. Mengapa otomotif? Karena tren otomotif di Flores semakin tahun semakin meningkat. Meningkat, iya. Sementara aspek sumber daya manusia kita belum siap. Iya. Oke. Ya, karena itu saya datangkan orang yang punya skill otomotif dari luar Jawa, dari luar Flores, Iya. luar Flores, Iya. untuk mendidik orang-orang kita yang kemudian bisa jadi pekerja profesional di Iya. bidangnya. Oke. Ya, Iya. seperti itu. Iya. Di 3 Manggarai sendiri ini sudah ada berapa perusahaan yang kakak sudah mulai gelar itu? Di Manggarai untuk otomotif baru di Ruteng. Baru di Ruteng ya. Sebetulnya saya mau bangun di Manggarai Barat, tetapi saya sangat sulit menemukan tanah yang pas. Pas. Ya. Pernah saya mendapat kesempatan untuk menyewa tanah Pemda, Iya. sudah dibersihkan, ternyata itu tanah kejaksaan. Jadi, saya pikir apakah mereka tidak punya data yang valid Iya, tentang iya, itu, iya, sehingga iya, salah iya. menunjuk kepada saya. Tapi ya bukan salah mereka, mungkin salah orang-orang sebelumnya, Iya, iya, salah iya. pendatang. Pendatang, iya, iya. Saya maklumin itu Iya, ya. iya, Dalam iya. konteks Manggarai Barat, udah Iya, saya iya. maklum ya. Iya. Akhirnya pending aja kemarin itu. Akhirnya dipending. Pending aja. Pending, Oke, ya, oke. ya, ya. Iya. Iya. Kakak, dalam kontestasi pileg kemarin kan kakak maju dari Partai PKB ya. Betul. Iya. Kira-kira pencapaian atau suara yang diperoleh kakak kemarin itu apakah sesuai dengan ekspektasi kakak sendiri atau apakah itu sudah luar biasa kepercayaan publik kepada kakak itu? Saya lihat tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Oke. Ya. Malah ada tempat-tempat yang saya sudah kunjungin, sosialisasi beri pencarian politik. Ternyata tuh saya kalah di situ. Iya. Tapi itulah politik, real Iya. politik itu, demokrasi gitu. Jadi Oke, oke. saya tidak perlu menyesal Iya. ketika orang tidak memilih saya. Iya. Itulah demokrasi. Iya, iya. Ya, biarkan orang bebas memahami dan bebas memilih. Iya, iya. Kebebasan mereka ya. Oke, oke. Tidak perlu marah sama mereka mengapa tidak pilih saya. Itu hak orang. Iya, 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 iya. Kita nggak bisa intervensi. Tidak itu. bisa. Iya, Tidak iya. bisa. Nah, yang menariknya begini, kakak. Ini kan kita sebentar lagi ini menatap bursa pilkada ini dan prosesi awalnya itu kita sudah ikuti bersama. Apakah semangat yang ada pada diri Pak Gusti sendiri itu masih on fire atau cukup down itu? Jika saya down, tentu saya tidak maju sebagai Iya, bakal iya. calon. Ya. Oke. Iya, iya. Poinnya ini lebih semangat lagi Iya, nih, iya. ya. Ini 100 kali lipat Iya, dari iya. semangat sebelumnya. Iya, iya. Yang pasti bahwa saya maju sebagai bakal calon bukan sekedar main-main, Iya, iya. tidak sekedar meramaikan Iya, oke. bursa pilkada Manggarai Barat ini. Iya, iya. Berarti ada komunikasi lintas partai yang Itu pasti. sudah Pasti. dilakukan. Pasti, Iya, iya. pasti. Iya. Sudah, sedang dan akan. Iya, iya. Iya. Yang kami mau
bedah sebetulnya kepada Kakak Gusti Syarifin ini, kira-kira apa sih yang Kakak lihat ini terhadap perjalanan pemerintahan Manggarai Barat ini selama 23 tahun terakhir ini? Nah, apakah ada sesuatu yang memang harus perlu kita restart ulang lagi, atau memang ada hal yang memang perlu kita tinggal poles lagi berdasarkan rejim-rejim atau era kepemimpinan pemerintah sebelumnya ini, atau seperti apa yang Kakak lihat ini Oke. perjalanan Manggarai Barat? Yang pasti begini, tidak ada pemimpin yang perfect. Ya, Itu konsep dasarnya. Tidak satu pun pemimpin yang perfect dimanapun dia berada di muka bumi, termasuk di Manggarai Barat. ya, Karena itu kita saling mengisi. Oke. Ya. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa ketidakperfekan, ketidaksempurnanya itu jangan sampai terlalu besar ya, kalau dibandingkan potensi yang kita miliki. ya. Ya. Saya lihat di Manggarai Barat antara potensi lokal dan kemajuan yang ada sekarang itu tidak seimbang. Oke. Potensinya sudah sangat luar biasa Manggarai Barat. Cuman saya melihat kemajuannya belum signifikan. Oke. Karena itu saya pikir ya saya harus hadir untuk menyempurnakan itu. Iya, iya. Ya. Artinya bagi seorang Pak Gusti Syarifin sendiri bahwa ada sesuatu yang nggak beres lah dalam perjalanan pemerintahan ini, yang memang dalam hal ini yang perlu kita bangkitkan bersama gitu. Betul. Oke. Betul, ya. Nah, kira-kira di sektor mana yang perlu kita benahi ke depan untuk Manggarai Barat ini? Ya, kalau bicara tentang sektor-sektor dalam sebuah kabupaten, Oke. ada sektor sumber daya manusia, Iya. itu di Manggarai Barat. Iya, Ya. iya. Sektor pertanian, ya. Oke. Sektor perikanan dan kelautan, Iya. ya. Sektor pariwisata. Saya cukup menyebutkan 4 sektor itu yang paling dominan, Dominan. Iya. yang bisa dijadikan pemacu untuk kemajuan Manggarai Barat. Iya, Ya. iya. Jadi sektor pariwisata, sektor pertanian, kemudian sektor perikanan dan laut, itu sektor yang boleh dibilang aset yang tidak bergerak, Iya. yang tidak bisa bekerja dengan sendirinya. Oke. Tentu butuh sektor sumber daya manusia yang Iya. menggerakkan sektor-sektor itu Iya, iya. Sebagai penopang. sebagai produk. Yang mengendalikan semua itu manusia. Iya. Ya, karena itu saya pikir kita harus bergerak dari sektor sumber daya manusia untuk bisa menata sektor-sektor lain itu Lainnya. secara baik. Iya, iya. Oke, oke. Titik sentralnya ada di situ, Kak. Ya, Iya. betul. Menarik, Kakak. Kalau kita lihat dalam bursa Pilkada 2024-29 ini kan, kalau kita coba menelah semua ini identitas bakal calon bupati yang sudah mendeklarasikan diri ini kan, dalam catatan kami itu dari Indoso sendiri itu sudah ada 3 itu. Betul. Dan 3-tiganya itu masih satu kampung semua. Ya, dari Puntu. Dari Puntu itu. Ya, ya, ya. Itu kira-kira gimana itu sirkulasi politik yang ada di Puntu itu, Cu? Itulah hebatnya orang Puntu. Ya. Puntu itu sebuah kampung yang unik. Kalau Ya. Pak Lawrence pernah ke Puntu atau nanti ke Puntu, Iya, iya. akan berbeda dari kampung lain. Jadi di sana itu dialektika kehidupan masyarakat itu sangat kental. Ya. Oke. Orang di Puntu tidak, kalau kita bicara siapapun, Ya. dia tidak tipe manusia yes man mengaminin. Pasti Ya, dia ya. berpikir kritis. Benar tidak orang? Lalu saya lihat itu orang Puntu. Ya, ya. Silakan ke sana suatu saat. Oke. Agak berbeda. Ya, ya. Even dia tamat SD aja, tapi dia berpikir kritis. Oke. Itu orang Puntu. Itu agak khas. Iya, iya. Faktor kultur Kulturnya, ini ya, itu ya. mempengaruhi para politisi dari Puntu. Iya, iya, iya. Tiga-tiganya maju bagi orang Puntu itu hal yang biasa. Biasa. Iya, iya. Ya, beda Iya. pilihan orang Puntu itu biasa. Iya, iya. Iya. Apakah masih ada ruang kompromi untuk kita orbitkan satu orangnya dari Puntu itu? Sepanjang Sejauh ini belum beda ada. pilihan belum ada. Iya. Ya. Tidak soal, bagi kami itu biasa. Biasa ya. Enggak ada inilah sentimen gitu. Tidak ada, tidak Oke, ada. Ya. oke. Kita orang Puntu itu orang rasional. Iya, iya. Ya. Iya. Kemarin setelah kita baca berbagai sumber pemberitaan itu dan referensi yang ada di berbagai di media itu, Pak Gusti Syarifin ini sudah mengetuk pintu di Partai Demokrat dan sudah terdaftar di sana sebagai bakal calon, dan juga di Gerindra. Iya, betul. Iya. Gerindra. Nah, kalau misalnya kita lihat ini komposisi yang sekarang ini kan
bakal calon lain juga kan sudah mendaftar di dua partai yang sama Betul, juga. betul. Ya. Kira-kira di waktu yang tersisa ini agendanya itu di partai mana aja? Saya akan sowan ke PDIP, Ya. terus ke Perindo, Oke. Hanura, terus PBB, Ya. PKS, Ya. dan terakhir nanti saya di PKB, PKB. partai saya. The last minute berarti. Ya. Iya, Kakak. Dalam diskursus kami selama ini kan sebetulnya masih banyak figur yang ingin tampil dalam bursa pilkada Manggarai Barat ini, tetapi ada perasaan mereka semacam ada pesimisme gitu, melihat bagaimana keganasan dan superiornya ini incumbent kita ini. Nah, kira-kira itu terpikir tidak di benak Kakak, wah gila saya ini lawan Pak Edi nanti ini, gitu. Atau seperti apa dalam kalkulasi politik seorang Pak Gusti Syarif ini? Saya tidak sama cara berpikir saya dengan kandidat lain ya. Ya, oke. Karena beda. Oke. Saya tidak takut siapapun. Ini demokrasi. Iya, Ya, demokrasi. Dalam dunia demokrasi tidak ada yang perlu kita takut. Iya, iya. Ya. Oke. Itu biasa. Mengapa harus takut? Iya, iya. Ya. Di dunia politik tidak ada yang superior, tidak ada. Iya, iya. Ya. Optimismenya itu tetap ini Oh, lah ya. tetap ada. Ya. Iya, oke. Saya petarung sejati. Iya. Kalau kita mengacu pada data survei KPK itu 4 tahun terakhir nih Kakak, bahwa untuk mendapatkan kursi kepala daerah itu untuk level Indonesia Timur itu berkisaran di angka 35 sampai 40 miliar itu kos politik yang harus dihabiskan. Nah, artinya kalau kita melihat dengan data yang disajikan oleh KPK sendiri itu, ini kan kita semacam membentuk atau memproduksikan suatu calon pemimpin nantinya itu yang memang pada fase akhirnya nanti itu kebijakan-kebijakan itu tidak berpihak pada masyarakat. Artinya kan kita melihat di sini ada proses-proses yang memang cukup menghabiskan ini isi saku dari calon-calon yang ada ini. Nah, begitu pun nanti ketika dia mendapat tampuk kekuasaan, tentu dia harus ada banyak hal yang perlu dia duduk bersama dengan para partner dan juga kontributor itu. Nah, apakah dengan segala resiko ini nanti Pak Gusti Syarifin sendiri melihat bahwa ya jalani aja dulu, begitu? Yang pasti dalam pemahaman saya tentang demokrasi, dalam konteks pilkada, angkanya tidak sebesar itu. Oke. Kecuali ada money politik. Iya, iya. Ya. Iya. Dan itu pidana dalam sebuah pilihan umum. Ya, oke. Kalau money politik. Iya, iya. Kalau money politik mungkin bisa terjadi. Iya. Tetapi money politik itu sendiri adalah sebuah racun. Ya. Iya. Racun yang jika itu dilakukan oleh politisi, maka ini sebuah kecelakaan dalam demokrasi. Oke, oke. Mengapa kecelakaan? Pada akhirnya politisi yang menduduki apa itu bupati, apa itu DPR, saya pikir dalam menjalankan tugas mereka tidak akan berpikir dan bekerja untuk sejahterakan masyarakat jika terjadi mode politik. Iya. Mereka akan melestarikan itu kemiskinan, Iya, iya. pembiaran, sehingga pada saatnya di suksesi selanjutnya dia bisa membagikan uang-uang lagi. Iya, iya. Jadi antara kemiskinan dan politik dan money politik itu ada hubungan yang sangat kental, dan itu jika ingin menang pemimpin harus lestarikan kemiskinan. Ya, Oke, oke. supaya bisa menang. Iya, iya. Dan itu berbahaya untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Seorang pemimpin, seorang politisi hendaknya hindari money politik. Iya, iya. Nah, bagaimana dalam kacamata Pak Gusti Syarifin sendiri melihat berbagai kebijakan-kebijakan di rezim atau pemerintahan sekarang di Manggarai Barat ini, apakah ada hal yang urgensi yang harus dibenahi ataukah sifatnya siapapun pemimpin selanjutnya ya continue aja itu pembangunan atau tidak boleh. Oke. Di dunia apapun, di dunia bisnis, di dunia pemerintahan, inovasi itu harus ada. Tanpa inovasi kita akan mati. Oke. Ya, kreativitas itu tidak boleh dilumpuhkan. Iya. Ya. Gitu. Jadi Manggarai Barat pun harus lebih berubah, lebih baik dari sekarang. Iya. Siapapun pemimpinnya,
tidak hanya melanjutkan yang ada, tidak. Iya, iya. Dia harus kreatif, lakukan inovasi supaya Manggarai Barat menjadi lebih baik dari sekarang. Oke, oke. Ya. Iya. Satu hal yang menarik dalam diskusi masyarakat selalu selaku pemberi kedaulatan ini Pak Gusti, bahwa mereka lihat ini Pak Edi dan Dr. W ini sudah sukses itu. Bagaimana mereka menjalankan tugas utamanya itu. Artinya dalam hal ini sebagai public good ya, terutama pembangunan infrastruktur, dan itu menjadi suatu terobosan yang sangat luar biasa dahsyat ya di mata masyarakat itu. Nah, ketika ini sudah menjadi suatu catatan positif bagi masyarakat, apa tawaran dan inovasi dari seorang Pak Gusti Sarifin itu kepada masyarakat itu? Oke. Kalau bicara tentang infrastruktur, yang saya tahu, Ya. jalan-jalan di Manggarai Barat, Kota Labuan Bajo itu ada campur tangan pusat. Oke. Ya. Beberapa jalan hot mix dari Labuan Bajo menuju Rego itu kan jalan provinsi. Oke. Oke. Itu Coba. artinya intervensi dari provinsi itu. Iya, intervensi provinsi. Terus saya pernah ke Romang Ya. waktu saya sosialisasi konteks pileg Pileg kemarin. ya. Itu jalan seperti 50 tahun lalu. Oke. Gila. Coba ke wilayah Dapil 2 Keranggu. Sedih kalau ke Keranggu. Iya. Yes. Mereka dianaktirikan di Manggarai Barat. Iya, Orang. Jalan sangat jelek. Iya. Iya. Sedih saya lihat orang Ranggu. Oke. Oke. Iya. Jadi terus keberhasilan infrastruktur yang mana yang Mana? dimaksudkan? Oke. Oke. Ya, saya Iya. tidak melihat ada yang baru. Ya. Iya, iya. Iya. Nah, kalau kita misalnya sandingkan antara kondisi infrastruktur jalan itu antara di daerah Kubus, ya Dapil 2 lah umumnya dengan Dapil 3 itu. Apakah dari kacamata Pak Gusti Sarifin sendiri melihat ini ada diskriminasi pembangunan ini di rezim kepemerintahan Edi Wen atau kira-kira bagaimana itu? Dari fakta yang ada saya katakan, saya berani katakan ada diskriminasi. Yes, oke. Dari fakta yang ada. Ya, ada diskriminasi pembangunan Ya. ya. Oke, oke. Soal infrastruktur ya, jalan. Oke. Sangat kental diskriminasi. Diskriminasi Ya. ya. Karena itu Pak Edi Beng pun harus sadar akan itu. Iya, iya. Oke. Ya. Itu satu. Yang kedua, jangan sampai itu dilakukan oleh mereka secara tahu dan mau dan sadar, sengaja melakukan diskriminasi. Iya, oke. Ya, Oke. mudah-mudahan bukan karena dilakukan secara sadar, tapi karena keteledoran. Keteledoran. Mudah-mudahan. Iya, memang cukup menarik gitu terhadap beberapa intervensi kebijakan yang ada di Dapil 2 itu. Yang kami petakan selama ini juga sebetulnya di rezim pemerintahan Edi W ini kan semenjak mereka mulai ini tongkat kekuasaan di Manggarai Barat ini, bersamaan itu juga intervensi dana provinsi juga hadir di Dapil 2 itu. Betul. Sehingga justifikasinya seolah-olah ini karyanya Pak Edi dan Dr. W yang semua ini. Tapi terlepas dari itu Kakak, apakah kondisi pembangunan yang mereka sudah gelar itu sudah cukup memuaskan atau bagaimana itu dari segi ya kacamata pengguna jalan lah katakan Ya, demikian gitu. saya tidak tahu, mesti tanya masyarakat. Ya, ya. Tapi kalau bicara tentang pembangunan sebuah kabupaten, masyarakat dan kita semua harus sadar. Jangan hanya lihat dari aspek jalan raya saja Oke. pembangunan. Ya. Iya, iya. Tidak. Ada aspek lain, ada sektor lain harus dibangun. Oke. Ya. Iya, iya. Dan itu menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Iya. pemerintahan Edi yang sekarang. Ya. Tidak. Iya, iya. Terutama pembangunan sumber daya manusianya. Oke. Ya. Kalau kita lihat tagline ini Pak Gusti, pada periode 2019-2024 kemarin itu Pak Edi dan Dr. W itu mengusung tagline Mabar Makit, Mabar Mantap. Nah, di 2024-2029 ini mereka mengusung tagline Mabar Bangkit menuju Mabar Semakin Mantap. Pak Gusti sendiri setuju nggak ini? Ya itu kan jargon politik saya. Siapapun bisa buat jargon ya. Ya. Artinya ini tidak berangkat dari suatu ya masterpiece dari kedua pemimpin inilah ya. Saya tidak melihat ada yang semakin Iya, iya, mantap iya. di Manggarai. Iya. Ya. Pak Gusti, kalau kita melihat pada peristiwa tragedi kemanusiaan ya bisa dikatakan Ya. demikian 2 tahun yang lalu, ada terjadi demonstrasi besar-besaran itu di Manggarai Barat. Bagaimana teman-teman pelaku pariwisata dan juga aktivis itu didiskriminasi, diintimidasi oleh teman-teman aparat kepolisian karena ada kegiatan demonstrasi maraton itu. Nah, poinnya waktu itu kan karena ada penolakan dari pelaku wisata sendiri terhadap kebijakan kenaikan tiket itu, tarif ke TNK.
Nah, dari perspektif Pak Gusti sendiri ketika melihat Manggarai Barat ini, terlebih khusus sektor pariwisatanya, apakah kita melihat bahwa sistem tata kelola pariwisata saat ini sudah dalam tren yang bagus, melihat pada pencapaian PAD kita ya yang cukup signifikan, ataukah memang pencapaian PAD-nya rejim Pak Edi yang saat ini masih belum cukup itu kalau kita melihat potensi yang ada di sektor pariwisata? Saya tidak tahu pasti berapa PAD ya. Ya. Tapi yang saya dengar 190 M kalau saya Iya, salah. iya, oke. Ya. Terus setelah coba kita, tapi itu kan bukan dari sektor pariwisata saja. Iya, semua Ya. akumulasi. Tetapi secara kasat mata kalau kita lihat destinasi wisata kita di Manggarai Barat dengan arus wisatawan yang datang, mestinya lebih dari itu. Oke. Ya. Oke. Lalu terkait dengan demonstrasi tahun lalu yang besar-besaran itu sampai ada yang dipukul, ditahan oleh polisi. Iya. Mungkin karena terlalu anarkis ya. Iya. Mengapa polisi turun tangan? Oke. Demonstrasi itu tidak boleh anarkis. Oke. Saya juga tidak setuju kalau demonstrasi anarkis. Oke. Ya. Tetapi yang harus dikaji adalah mengapa orang demonstrasi. Iya. Itu perlu dikaji. Iya, oke. Ya. Jika ada kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah atau pemerintahan provinsi, Iya. hendaknya itu disosialisasikan dahulu. Oke. Jangan tiba-tiba menetapkan sebuah regulasi Oke. dan menurut pemahaman pelaku wisata lokal itu Iya, merugikan mereka. Oke. Apalagi saya dengar terkait tarif itu dikendalikan oleh satu perusahaan. Iya. Yes. Itu kan arahnya ke monopoli. Monopoli. Oke. Saya pribadi tidak setuju. Iya, iya. Ya, kalau penetapan tarifnya Iya. sebegitu tanpa monopoli, saya Iya, pikir iya. fine-fine saja. Oke, oke. Ya, tidak Iya. soal. Iya, iya. Sepanjang orang tidak kehilangan nasi. Iya, iya. Tapi kalau itu menjadi monopoli, itu jadi soal. Iya, iya. Ya. Sebenarnya poinnya di monopoli menurut saya. Oke, Menurut oke, saya. oke. Ya. Iya. Nah, kalau kita melihat kemarin itu sistem pengambilan kebijakan di sini ada semacam pembegalan terhadap undang-undang otonomi daerah lah, boleh dikatakan demikian. Artinya pemerintah daerah kita di sini itu diamputasi itu kebijakannya, keberadaannya di sini. Bayangkan potensi-potensi yang ada di TNK ini itu masuk dalam wilayah administrasi di Manggarai Barat, tetapi soal pengambilan kebijakan, tarifnya seperti apa, skema bagi hasilnya seperti apa, itu diambil alih oleh pemerintah pusat dan provinsi. Nah, apa komitmen besar seorang Pak Gusti Sarifin melihat persoalan ini? Ya. Saya membaca persoalan begini terkait diambil alih. Kan kata diambil alih. Iya. Berarti kita di sini belum mampu, makanya diambil alih. Oke. Poinnya itu karena nggak mampu ya? Tidak mampu. Kalau kita mampu, Ya. saya pikir tidak akan diambil Diambil alih. Ya. Oke. Oke. Iya, Potensi wisata oke, lalu diambil alih. Iya. You tidak mampu, gua yang ambil Diambil. kan gitu. Gua yang kelola kan gitu. Iya. Iya. Tapi itu kan bukan di masa Edi Weng ya. Iya, iya. Saya lihat itu ada sejarah panjang. Sejarah panjang, Ya, betul. bukan di masa Edi Weng. Iya, Kita iya. harus objektif. Iya, betul. Jangan tiba-tiba kita salahkan Edi Weng gara-gara itu. Itu ada sejarah panjang. Mereka Iya, kan iya. baru 2019. Iya. Ya. Iya, oke. Ya, saya tidak suka juga karena saya bakal calon bupati lalu saya diskreditkan Edi Weng. Tidak boleh, itu tidak Iya, boleh. iya. Ya. Nah, kalau kita melihat kemarin itu persoalan dan endingnya kemarin, yang kita simpulkan persoalan kemarin itu ada semacam disharmonisasi itu antara pemerintah dan masyarakat sendiri. Nah, artinya kalau misalnya pemerintah dinilai gagal dalam pengelolaan kawasan nasional, Taman Nasional Komodo ini, yang diteriaki oleh masyarakat, terutama ini pelaku pariwisata, bahwa pemerintah sendiri itu nggak pernah memberi ruang itu kepada teman-teman pelaku wisata. Nah, bayangkan kalau misalnya kita lihat ini bagaimana upaya untuk mempromosikan sektor pariwisata di Manggarai Barat. Sebetulnya campur tangan pemerintahnya itu sangat sedikit. Nah, teman-teman pelaku pariwisata ini mereka sangat kreatif dan inovasi itu mempromosikan. Bahkan itu marketplace itu jangkauannya sampai di skala internasional. Nah, ini yang disesalkan oleh pelaku pariwisata. Pak Bupati sendiri tidak pernah membuka ruang. Bagaimana kita sama-sama merancang ini
terkait tata kelola pariwisata yang benar ini. Nah, apakah kemudian ketika Pak Gusti Sarifin sendiri diberi kesempatan untuk memimpin Manggarai Barat, bagaimana melihat nasib teman-teman pelaku wisata yang notabene mereka ini sudah sangat berjasa terhadap sektor pariwisata di Manggarai Barat? Saya pikir gini, kalau kita ingin menata kembali secara baik pariwisata di Manggarai Barat, maka pemerintah dan pelaku wisata, kan beberapa perusahaan atau asosiasi wisata di sini, undang duduk bersama, itu dirancang. Kita juga tidak boleh secara subjektif menyalahkan pemerintah. Para pelaku wisata pun harus mengoreksi diri sendiri. Apakah dia mau diskusi dengan pemerintah tidak? Itu satu. Di sisi lain pemerintah harus buka ruang, ayo kita diskusi mana yang terbaik. Setelah diskusi dibuatkan regulasi, dan semua para pelaku wisata itu harus tegak lurus pada regulasi yang ada. Jangan aturan sudah dibuat lalu kita melanggar. Tidak boleh. Itu harus dibangun komunikasi antara pemerintah dengan para pelaku wisata. Kalau tidak, kita sudah buat komen, pemerintah sudah berkurang, ternyata pelaku wisata juga tidak mau diatur. Jangan salahkan pemerintah dong. Jadi para pelaku wisata juga harus koreksi diri. Autokritik itu penting. Saya ngambil contoh begini. Saya tidak tahu apakah di sini ada regulasi terkait kapal atau motor laut yang layak ke komodo tidak? Itu hal kecil yang saya lihat. Saya pernah bawa tamu, saya sendiri juga. Itu motor laut, motor tempel yang tangkap ikan juga bawa pelaku wisata, itu kan tidak safety. Jika ditata baik, maka perahu motor yang tidak layak ke sana tidak boleh. Tidak boleh jalan. Coba kalau Pak Lawrence pernah ke Nusa Penida. Kalau ke Nusa Penida itu tidak semua kapal yang berjalan, tidak semua speedboat. Itu ditata baik. Ditata baik. Sesudah ini siapa? Artinya apa? Itu harga standar. Tidak ada yang banting harga. Kalau orang banting harga, pasti supaya harga yang murah dengan pelayanan yang kualitas rendah. Dan pasti wisatawan akan kecewa. Itu harus ditata baik soal sistem manajemen pelayanan tamu di pelabuhan kita menuju Komodo, Padar, dan lain-lain. Itu harus duduk bersama pemerintah dengan para pelaku wisata. Kalau kita memang melihat berbagai data atau peristiwa yang terjadi di perairan Komodo ini, kakak, kurang lebih ada 5-6 kali itu kecelakaan, ada kapal yang tenggelam lah, kemudian ada kecelakaan lain juga. Dalam hal ini kan soal kita punya fasilitas kesehatan, kebutuhan toilet juga di sana yang sangat minim, dan juga kebutuhan air bersih juga di sana juga sangat minim. Tentu ini menjadi suatu persoalan yang sangat kompleks begitu. Dan juga beberapa survei yang disampaikan, data yang kita lihat bersama, bahwa tingkat kepuasan masyarakat sebetulnya itu tidak terlalu begitu besar juga. Hanya karena ini kan berhasil dibiusi oleh keindahan kita punya pariwisata di sini, sehingga hal-hal ini tadi kan kurang diperhatikan gitu. Nah, kira-kira apa langkah konkret nanti yang dilakukan oleh Pak Gusti sendiri? Terkait dengan fasilitas-fasilitas wisata yang harus kita tajam cara memandangnya, kita harus tahu itu di bawah kendali siapa. Itu. Apakah pusat? Kan ada Badan Otorita Pariwisata. Silakan minta ke mereka, sampaikan ini, sampaikan ke mereka. Saya pernah ke Gua Rangko. Di Rangko itu ada jembatan kayu, itu sudah hancur. Sampai di Gua Rangko, toiletnya nggak ada. Tidak ada. Airnya tidak ada. Saya tidak tahu apa itu di bawah dinas pariwisata atau tidak. Jika itu di bawah dinas pariwisata, mengapa tutup mata atas kondisi seperti itu? Tetapi pungutan tetap berjalan di sana. Itu kan ironis. Pungutan diambil tapi fasilitasnya tidak pernah dibuat gitu. Itu kan gimana ya? Susah. Artinya persoalan dasar-dasar seperti ini aja nggak diperhatikan gitu. Tetapi apakah itu di bawah Pemda Manggarai Barat atau provinsi atau pusat? Jika itu di bawah Pemda Manggarai Barat, maka dinas pariwisata harus segera ke sana.
Iya, iya. Untuk apa? Dia retribusi yang kita bayar. Iya. Ya. Kecuali kalau kepala dinas pariwisata yang tidak paham itu. Iya. Jadi soal. Iya. Jadi karena faktor the right man on the On the right right place place. itu tidak berjalan mengenai barat itu menjadi kecelakaan besar juga ya. Itulah manajemen SDM-nya tidak bagus. nggak Kalau bagus. jika itu terjadi ya, saya tidak tahu siapa Iya. kepala dinas pariwisata sekarang. Ya. Berarti mesti ada transformasi yang besar-besaran. Harus. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya kita bicara soal fasilitas di Gua Rangku itu tadi, Pak Gusti, berdasarkan data yang kami peroleh juga, itu sebetulnya masih intervensi Pemda gitu. Karena ada salah satu kasus juga dulu di sana, pembangunan jembatan di Dermaga Rangko, Ya. dan itu sudah ada sprindik tersangka dari Polres. Itu artinya kan mungkin barangkali ada mekanisme perencanaan kita yang nggak beres itu, yang tidak sesuai dengan standar kebutuhan, kemudian standar teknis yang memang harus dikerjakan di sana gitu. Nah, dan inilah pernyataan Pak Gusti tadi barusan itu ya sudah terjawab itu. Artinya memang ada yang nggak beres itu di pola pembangunan sumber daya kita ya, terutama bagaimana menempatkan seorang kepala dinas gitu ya. Nah, sehingga berangkat dari hal ini nanti kira-kira bagaimana standar yang Pak Gusti terapkan nanti ketika mengangkat kepala dinas di sini? Prinsip the right man on the right place Dihilangkan. harus ditegakkan. The right man on the itu harus Ya, ditegakkan. oke. Kalau itu tidak dijalankan, Iya. maka amburadul. Oke. Semua amburadul. Bagaimana misalnya seorang sarjana pertanian dijadikan misalnya ditempatkan menjadi kepala dinas kesehatan, contoh. Iya. Tapi di Manggarai Barat tidak terjadi. Iya. Ya. Atau seorang sarjana Pertanian. hewan Iya. jadi kepala dinas PPO misalnya Iya, kan iya, gitu. iya. Itu kan kacau. Oke. Ya, cara berbahaya. Iya. Jadi the right man on the right place itu harus Iya. supaya motor penggeraknya Penggeraknya itu jalan. Jalan betul. Iya. 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 Karena akan berdampak sangat sensitif dengan PAD nanti, pencapaian pendapatan. Iya, kalau kualitas pelayanan tidak bagus maka Iya. iya. Berdampak itu. Karena itu seorang bupati dan wakil bupati mesti sebelum mengangkat seorang kepala dinas, pertama harus cek latar belakangnya, rekam Oke. jejaknya, lakukan fit dan proper test. Propertes. Oke. Soal gagasan dia, jika saya pilih jadi kepala dinas, apa yang Anda lakukan? Iya. Ini loh persoalan di dinas Anda. Iya, Apa yang iya. Anda lakukan? Iya. Harus kasih target. Iya. Oke. KPI-nya harus jelas. Iya. Untuk menilai orang ini layak tidak. Betul. Bukan Iya. karena baik, Iya. akrab itu tidak boleh. Like or dislike tidak boleh Iya, di iya, dunia sumber daya manusia tidak Iya, boleh. iya. Dan setelah mekanisme ini sudah dilakukan semua, kontrol kualitinya harus jalan juga ya. Harus jalan. Contoh yang tadi Gua Rangko kita bicara. Mungkin perencanaan sudah bagus. Iya. Tapi manajemen kontrol pada pelaksanaannya Iya, dan iya. pasca pelaksanaan itu tidak Nggak jalan. Iya. Ya, susah. Iya. Nah, ini kan kalau kita lihat secara garis besar ini Pak Gusti, kelihatannya itu Pak Edi dan Dr. V ini merasa optimis dan sangat superior itu dalam menata bursa pilkada ini. Nah, dari Pak Gusti sendiri, kira-kira ada tidak strategi khusus gitu untuk bertarung dengan incumbent ini? Pertama saya persoalan kata superior itu ya. Ya, Saya belum pernah mendengar itu dari dia. ya, Ya, itu maksudnya Pak Lorenz juga jangan sampai itu keluar dari mulut Pak Lorenz ya, tidak boleh juga. Karena saya bagian dari masyarakat juga. Saya melihat Ya. beliau ini, Apa dia merasa benar superior Pak Edi bilang ya, saya tidak tahu itu. ya. Ya. Indikator. Tapi jika itu terjadi ya kita masyarakat kan bisa kritis menilai Ya, mana yang terbaik lah. ya. Apakah saya, apakah siapa calon-calon lain Ya, atau ya. Pak Edi bilang silakan. Ya. Untuk kebaikan kita ke depan, Ya. kebaikan Manggarai Barat ya. Oke. Artinya Pak Gusti sendiri ya tampil dengan ya seadanya saja lah. Ini yang saya harapkan. Bukan seadanya juga, tidak. Oke. Tentu saya akan melihat apa sih kekurangan yang sekarang. Ya, Terus saya akan ekspor semua kemampuan saya. Ya. Dengan tim saya akan bekerja maksimal oke. supaya cita-cita besar kami untuk kebaikan kemajuan Manggarai Barat tercapai. Tercapai. Ya. Ya. Artinya tim ini sudah terbentuk ini. Ya, sudah 60% terbentuk. Iya. Ya.
Ini tunggu running aja ya. Ya, berarti ya, ini ya, ya. Artinya saya siap gitu. Oke, oke. Siap untuk bertarung dan siap untuk menang. Ya, ya. Ya. Nah, setelah sudah mendaftar di 2 partai kemarin ini Kakak, kira-kira ada gambaran tidak ini? Ini tinggal berapa seat untuk penuhi persyaratan? Saya belum ada gambar. Oke. Karena kita belum bisa menebak apakah partai-partai yang saya sudah lamar mereka Ya. mendukung saya tidak. Oke. Karena itu maka saya semaksimal mungkin melamar beberapa partai yang Oke. belum saya lamar. Ya, ya. Perindo, Hanura, PDIP, Oke. Golkar Ya, Pak. bisa lamar ya. Oke. Semakin banyak partai semakin bagus. Ya. Ya. Iya. Kan kalau satu gerbong ya berarti banyak yang ingin kerjasama dengan kita untuk kemajuan Manggarai Barat. Iya, iya. Ya. Harapannya siapapun pemimpin yang terpilih nanti itu agar mampu menciptakan suatu perubahan yang signifikan. Itu wajib. Ya, ya, Pemimpin harus punya gagasan besar itu. ya, ya, Ya. ya. Itu harapan besarnya untuk Manggarai Barat. Harus. Iya, iya, Jangan sebuah harapan, harus. iya, iya. Ya. Iya, Pak Gusti, melalui Mimbar Banera podcast ini apa pesan-pesan kepada pemirsa Banera di tengah situasi yang memang cukup kurang kondusif ini dan juga di berbagai peristiwa-peristiwa sosial yang kita lihat saat ini, apa edukasi dari seorang Gusti Sarifin sendiri? Iya. Harapan saya untuk para pemirsa Banera yang pertama, mari mengevaluasi pemerintahan yang ada di Iya. Manggarai Barat. Oke. Ya. Bandingkan fakta yang ada Ya. dengan jargon-jargon politik mereka sebelumnya. Setelah itu silakan menentukan pilihan mana yang terbaik. Iya, iya. Ya. Jangan ada gesek-gesekan yang tidak perlu. Iya. Tidak boleh saling bermusuhan kalau beda pilihan, tidak boleh. Tidak boleh saling caci maki, tidak boleh. Ini demokrasi. Iya, iya. Demokrasi sebuah pesta yang Iya. harus kita rayakan dengan Rayakan baik, dengan baik. dengan Gembira. gembira dan rasional. Iya, iya. Ya. Oke, oke. Iya. Arti komunikasi selama ini dengan beberapa elit-elit dan pimpinan parpol selama ini berjalan baik. Sedang ya? berjalan. Oke, oke. Fine-fine saja ya. Iya. Pak Gusti, kami dari Banera, manajemen Banera mendoakan dan mengharapkan semoga perjuangan di Bursa Pilkada Manggarai Barat ini berjalan sesuai dengan ekspektasi dan juga sesuai dengan rencana awal sehingga nantinya itu memperoleh hasil yang luar biasa begitu. Amin. Amin. Iya. Ya, ya. Iya, pemirsa Banera Podcast, sekian sesi podcast kita dengan Pak Gusti Sarifin selaku akademisi, pengusaha dan juga bakal calon Bupati Manggarai Barat periode 2029. Nah, pesan moral yang disampaikan beliau, silakan evaluasi kepemimpinan sekarang. Kalau memang tidak layak untuk diberi kesempatan ke periode kedua, ya silakan menurut penilaian dari masing-masing masyarakat terhadap kontestan yang akan ikut berlaga nanti. Kurang lebih begitu ya, Ya, Pak Gusti betul, ya. betul, Ya. betul. Dari Mimbar Banera kami sampaikan salam hormat kepada pemirsa Banera dimanapun berada. Sekian sesi podcast kita pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih.